Jadi sekarang ini gue tinggal di sebuah rumah kontrakan karena rumah gue sedang direnovasi. Lalu kemarin gue dapat kabar, katanya tukang-tukang gue itu sebenarnya mengalami gangguan dari makhluk yang ada di rumah gue. Karena kalau udah ngikutin YouTube channel gue itu, gue memang sering cerita bahwa di rumah gue tuh ada paranormal experience, kejadian aneh-aneh gitu. Dan itu semua beneran gue ceritainnya. Mereka juga bilang mereka beneran diganggunya. Jadi hari ini gue mau ke rumah gue itu untuk ngeliat seperti apa gangguannya. Oke, mari kita lihat. Oke, gue udah nyampe di rumah gue. Pertama-tama kita akan ngobrol sama Mas Agung, salah satu pekerja di sini. Mas Agung berarti ngerjain rumah ini udah dari berapa lama? Udah hampir 7 bulan, Pak. Oh, berarti ikut dari yang awal ya, atau dari awal banget? Bukan, ganti yang orang Cianjur ya. Oke, siap. Nah, Mas Agung ini ngalamin salah satu kejadian di rumah. Yang mana, Mas? Yang sebelah sini, Pak, waktu itu kan ada Pak Radit habis itu punya anak kedua. Nah, hari itu kan nguburin ari-ari di sebelah sini. Oh iya, itu paling di situ. Pojok sebelah pohon kamboja, yang paling pojok sono taman. Oh iya, karena waktu kemarin masih belum ada besi-besi nih kan, jadi masih bisa ditanam. Itu ari-ari jadi sebelah kakaknya. Paling pojok sono. Nah, itu kan waktu orang-orang di sini masih pada lembur malam. Nah, itu pas turun di sini, Pak, di pohon kamboja pas ini itu. Ditunjuk banget tuh. Di sini tuh, Pak, itu tuh dia lagi nongkrong, Pak. Itu cewek cantik, baju merah sama putih. Gak males banget. Itu komplit, Pak. Itu paket komplit. Itu Mas Agung yang lihat. Iya. Kayak gimana? Sendiri. Masnya di mana? Di daerah mana? Pas di atasnya orang lagi ngubur, dia ngeliatin, Pak. Pas di sini, Pak. Kok Mas Agung nggak bilang apa-apa sampai yang lagi ngubur kan lagi ngubur nggak? Oh, jangan, ntar kabur, Pak. Itu makanya itu. Di sini 2, Pak. Pas di sini. Sambil ngungkang-ngungkang kaki itu, Pak. Jam berapa itu? Habis maghrib. Habis maghriban ya. Terus sebelumnya pernah kelihatan nggak? Sebelumnya paling nengok di kamar atas master, Pak. Itu persis yang di sini. Iya, juga? sama. Anjir, serem banget. Oke, jadi itu yang Mas Agung lihat. Iya. Nah, kalau yang di atas apa? Dia muncul atau? Kalau yang di atas, itu cuma di jendela nengok dia, Pak. Sama warnanya sama merah kalau yang di atas. Mukanya kayak master. Mukanya nggak kelihatan, Pak, datar. Oh, tapi datar gitu. Datar. Oke, jadi nggak serem nggak apa gitu. Enggak. Bedanya sama yang merah sama yang putih cuman baju aja atau yang satu mungkin baju cuma itu kan ketutup, mukanya ketutup, rambutnya, Pak, panjang, Pak. Oke. Terus tapi Mas Agung nggak takut? Ya sama-sama itulah, Pak. Enggak, biasa aja. Oke. Udah sering lihat juga. Oke, itu kan kalau baru-baru ini tuh yang pas awal hari. Ya ada kejadian pas awal masuk atau gimana? Pas awal masuk ke sini kan dulu taman atas masih ada batu-batu kerikil kecil-kecil. Iya. Nah, itu kan tidurnya pada di sebelahnya. Tiap malam itu bunyi kerikil dilempar-lemparin itu tiap malam. Nah, itu teman saya pernah nginep juga di sini. Terus kan ada kamar tamu kan yang di sini ya? Iya, kamar tamu. Itu depannya kan sebelum dijebol juga banyak batu tuh. Iya. Nah, dia juga bilang tuh ada yang lempar-lempar batu. Nah, cuman salah satu dari pekerja di sini ada yang bangun ngelihat nggak? Dan itu bener kerikil dilempar kah atau apa cuma dengar atau? Enggak, kalau denger juga pasti bangun, Pak. Cuma kalau diliatin ke tempatnya itu kerikil juga masih anteng, nggak bergerak sama sekali, cuma bunyi-bunyi aja, Pak. Oke, berarti dia nggak dilempar, hanya di area kerikilnya aja kayak dimainin gitu ya? Iya, aja dimainin. Oke, Mas Agung, terima kasih ya. Dan kita langsung dengerin pekerja yang lainnya mau cerita apa. Kita lanjut ke cerita berikutnya dari Mas Saring ya. Iya. Mas Saring, apa yang dialamin di rumah ini? Pada tadi malam Jumat, Pak, ya. Oh, kan baru banget dong? Baru tadi malam. Iya, persis kemarin ya? Jadi waktu saya tidur di sini, kan biasanya di sini berdua saya tidur ya sama teman saya nungguin daerah sini. Nah, ini kan teman saya lagi ada kerjaan tempat lain. Nah, terus saya tidur di sini sendirian sekitar pukul jam 2-an lah, jam 2 malam gitu, Pak, ya. Kaki saya tuh dikelitikin loh, Pak. Oke. Dikelitikin. Itu berasa banget tapi? Berasa banget, makanya saya langsung turun. Ada di bawah belum tidur, ada orang itu tuh belum tidur di bawah kan. Nah, kamu kenapa? Nggak nyenyak tidur di atas, bahaya itu kan katanya kan. Karena banyak yang gangguin gitu. Aku ngomong gitu. Itu pas dikelitikin kerasa nggak? Maksudnya apa kelitikannya tuh kayak digaruk atau jarinya gede atau kecil? Kayak dimain-mainin gitu loh, Bang. Kayak dimain-mainin gitu. Makanya aku bangun kan jam-jam 2 itu. Sebelumnya pernah ngapain nggak di sini kayak ngeledek hantunya kayak apa segala? Udah sering lah, udah biasa sering gitu.
udah nggak kaget lagi. Oh, maksudnya untuk kejadian kayak gini? Oh, ini jadi bukan pertama kali nih? Bukan, udah sering kali. Oke, apa yang paling pertama apa? Yang paling pertama waktu aku tidur sama bertiga sama Pak Didi itu sama Pak itu. Jadi ada suara kaca pecah, dengarnya itu jelas banget di kuping gitu loh, Bang. Jelas banget gitu. Makanya langsung jimprak bangun, oh gitu. Itu rame-rame tuh berarti ya? Iya, Di mana? rame-rame di sunroom. Oh, tempatnya Nisa. Nah, Kacanya jatuh beneran atau hanya enggak, bunyi? itu hanya bunyi. Itu memang luar biasa, itu memang real, nyata gitu. Jadi ada bunyi tapi tidak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Dan suaranya deket banget? Deket banget. Apaan tuh Langsung aku cariin ke bawah, istilahnya ngontrol gitu kan Pak, apa siapa tahu ada yang pecah atau bunyi. Nggak ada. Apalagi yang ngalamin 3 orang? 3 orang, benar. Dan tiga-tiganya bangun? Bangun semua, karena kaget gitu. Oke, kagetnya gimana? Ya langsung jiprak lah gitu. Gimana nggak kaget? Lagi tidur enak-enak ada bunyi keras banget di kuping. Jam berapa itu? Jam setengah 3-an. Setengah 3-an. Setengah 3 pagi? Setengah 3 pagi ya. Oke. Selain itu ada lagi? Ya kalau untuk bunyinya yang kotak-kotak itu udah biasa, udah nggak asing lagi di atas. Kotak-kotak tuh kayak gimana? Maksudnya kayak apa? Kayak orang kerja itu. Ada yang kerja kali? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada yang kerja. Klotak-klotak tuh gimana sih? Ada orang suara kayu? Iya, atau... kayak orang masang-masang mukul-mukul ini, masang-masang parket itu. Dan terdengar jelas dekat? Jelas. Padahal itu malam? Padahal malam. Jadi nggak mungkin dari tetangga pun nggak? Mungkin. Kenapa ya? Berarti kalau Mas Saring ini yang dikasih lihat adalah suara sama tadi dikelitikin. Dikelitikin ya? memang real nyata. Nah itu pertama kalinya sampai terasa? Atau sebelumnya ada nggak kejadian di mana ditarik kah, didorong atau apa? Belum. Berarti pertama kali si hantunya itu ngelitikin tuh pas kemarin Pas banget. malam Jumat ini. Kalau penampakan pernah lihat? Belum pernah kalau penampakan. Berarti kalau tadi sebelumnya ada yang ngelihat, kalau Mas Saring hanya mendengar sama merasakan. Ya? Oke. Kita ke korban berikutnya, Mas Yoni. Mas Yoni ngalamin apa? Ngalamin ada sosok di sini ya. Oh itu kayak yang Anissa lihat ya? Ya kan Anissa ngelihat. Kayak gimana kalau yang Mas Yoni lihat? Sosok hitam gede, tapi ya kepalanya agak ketutup ya. Ketutupnya gimana? Ketutup nggak samar-samar Ini gitu. atau Samar-samar. Oh pas samar-samar. Samar-samar. Waktu itu Mas Yoni lagi ngapain? Waktu itu kan pas tadi malam ya, malam Jumat. Oh kemarin juga? Malam Jumat. Apa orang yang ngelitikin juga ya sama kali ya? Iya kurang tahu ya. Oke, apa ya lagi ngelakuin apa waktu itu? Kan nggak bisa tidur ya, coba naik ke atas kan. Nah, nyampe sini kan situ ada sosok hitam jadi kan balik lagi. Oh, itu langsung ngelihat? Jadi Jadi dari bawah? Iya dari bawah. Dari bawah ke sini terus? Langsung nengok sini ada sosok hitam gede gitu. Oke, terus baru lari takut atau Lalu langsung nggak bisa tidur dari sampai pagi. Itu pertama kalinya lihat atau Pertama kali itu mas. setelah berapa lama di sini itu baru pertama kalinya? Pertama kali. Oke, sebelumnya ada nggak? Sebelumnya nggak ada sih. Cuma itu sosok hitam tinggi itu. Jadi Mas Yoni ini untuk pertama kalinya langsung dikasih lihat yang kayak gitu. Kaget juga sih. Setinggi apa? Ya 2 meteran lah pak. 2 meter. Kaget nggak? Kaget banget. Kagetnya gimana? Lalu sontak lari. Oke, tapi habis itu jadi kayak gimana? Jadi tambah takut nggak? Atau... Ya jadi tambah takut ya. Oh gitu. Ya udah, oke. Berarti ada di sini ya. Itu cuma satu yang. Oke. Pak Didi juga ada cerita ya? Ada dikit. Apa cerita. gimana? Kan pas karantina sehat ya. Dengan saya kan 4 orang di sini. Nah, saya tidur di sini. Tidur di sini tuh 1 hari itu ada orang ada hitam-hitam tuh ngintip dari atas. Oh berarti mirip-mirip sama yang dilihat tadi temennya itu ya? Iya mungkin gitu. Kenapa selalu yang sosok itu ya, yang hitam itu? Karena ada yang bilang itu di kamar kucing lah, yang di atas, ada yang di tangga lah. Cuman dia ngeliatnya kayak gimana? Lewat sela-sela itu? Enggak, ini kayak orang biasa gitu. Nah gini. Di mana dia bertumpunya? Di sini. Di railing kaca ini. Oh, itu yang cerita liatin. siapa yang ada pengajian terus ada yang lihat dari atas ya? Ada warga. Warga ya? Ada warga ngaji di sini. Terus dia bilang tuh yang di atas tuh kok cuman ngelihat, nggak turun-turun. Nggak tahu emang nggak ada orang kan? Berarti emang dia doyan ngintip dari atas ya? Cuma di bagian sini. Kayak gimana bentuknya?
Tadi hitam bodinya kan? hitam lah. Maksudnya hitam itu full badannya hitam, mukanya juga. Full badan hitam. Oke, muka juga. Muka agak putih dikit lah. Apa wajahnya terlihat nggak? Wajahnya terlihat ya agak putih gitu ya. Tapi maksudnya matanya terdefinisi gitu, kelihatan ada mata, ada hidung. Kalau gitu? mata enggak. Oke, jadi samar berarti. Iya, waktu sekitar 4 detik. Abis itu apa? Hilang atau? Enggak, saya yang ngungkir gitu. Oh, oke. Yang ngungkir kan tetap tidur di sini. Oke. Semalam tidur udah. Esokannya lagi saya tidur di sini lagi. Kok gitu terus nyampe 3. Ada lagi? 3 kali ya. Oke, jadi pertama tidur, ngelihat ada. Ya. Ya udahlah ya. Tidur. Terus bangun lagi, masih Enggak. ada lagi. Besoknya Besoknya. tidur lagi. Terus saya udah 3 kali lihat. Saya tidur di sini. Oh pindah. Pindah kan nggak setelah 3 kelihatan, kali. ya. Kenapa nggak setelah 1 kali Anda pindah? Oke, 3 kali. Ya udah 3 kali pindah. Pindah ke? Pindah ke sini. Dan udah nggak ada dong habis itu dong. Ya nggak kelihatan juga. Oke, Nggak oke. dilihat. Oke, itu Pak Didi yang ngalamin. Dan Pak Didi juga ngalamin waktu kaca, ada bunyi kaca pecah tapi nggak ada apa-apa, itu juga ngalamin. Ya? Ngalamin. Barang yang lain-lain. Barang yang lain-lain. Oke, Itu, ada lagi? Nah, itu masing-masing kayaknya di sebelah telinga masing-masing itu loh. Oh, jadi Bukan di sono gitu, bukan. Kayaknya di sebelah-sebelahnya ini, iya. karena sekencang itu. Sekenceng itu. Refleks bangun langsung. Enggak kayak orang setengah nyawa itu, enggak langsung bangun langsung cari. tapi dulu sebelum renov kayak udah mulai adem ayam ya. Udah nggak apa-apa ya. Tiba-tiba nih lagi pindahan kayak gini ada-ada aja ya. Tapi itu juga aneh sih. Oke, terus ada lagi? Ada ya, saya tidur di sini. Oh, ini masih soal tidur ya? Tidur di sini. Di sini nih jam 2-an ya, sama jamnya sama Pak nih. ini tidurnya suka pindah-pindah ya? Tidur di sini. Nah, tidur di sini kata si Mas Agung itu, saya nggak percaya kan kata Mas Agung. Ntar kamu di sini diganggu gitu kan. Oh, oke, katanya di sini diganggu. Ternyata sini juga diganggu. Diapain kalau di sini? Iya, kerikil itu main kerikil banyak tuh kayak anak kecil-kecil itu. Iya, seneng. Sambil ngelemparin ini kaca cetik gitu. Berarti ada bunyi kaca dong? Iya, tapi kan kerikilnya kerikil kecil-kecil itu, Mas. Nah, berarti begitu dengar bunyi kaca, pas dilihat ke sebelah sini ada kerikil? Nggak ada. Nah, itu aneh ya berarti ya? Iya. Cuman kayak cetik-cetik gitu? Iya, ya kayak kerikil dilemparin kletik. Tapi pas dilihat kerikilnya tidak ada? Nggak ada. Apalagi, Pak Itu Didi? yang di sono, di Santrum. Santrum apa? Yang pecah tadi? Santrum apa saya beda malah- lagi? Iya. Dibangunin. Santrum malah saya dibangunin. Oh, ini beda lagi berarti? Beda lagi. Oke, di Santrum diapain? Santrum saya dibangunin kan 3 orang, si saya, Saring sama si Saring udah tidur. Ya kirain saya kan si tukang saya si Sabto. Bangunin saya. Nggak ada suaranya gini, kakinya cuman dicawil kakinya gitu. Nah, Oke, dibangunin lagi iya, juga. saya bangun kan. Nah, saya bangun, saya ngikutin dari belakang. Ya jarak sekitar 8 meter lah. Bangun dari belakang, ngikutin dari belakang. Sampai sini, kok Sabto udah ngorok ya? Yang bangunin saya itu siapa yang tadi kan? Saya cari kamar mandi. Oke. Saya ngecek pintu kok udah terkunci dari Dalam. dalam. Takutnya maling kan? Iya. Nggak Saya taunya emang naik. nggak ada. Nggak ada. Ya udah saya tidur. Terus saya mikir paginya, yang semalam itu siapa ya? Baru sadar ya pas malam pas pagi-pagi itu. Oke, yang terakhir nih, dan kayaknya paling nggak enak karena kejadiannya di kamar anak, di depannya sih sebenarnya. Ini kamar anak gua di sini, di depannya dan yang mengalami Mas Ajin. Iya Pak. Mas Ajin mengalami apa? Si kakek Pak tua Pak, lagi jalan-jalan nih keliling. Bapak tua. Iya, Oh ya? iya. Kakek-kakek. Iya kakek Pak. Nah, ini baru nih. Baru ya Put ya? Karakter baru nih, new challenger. Hero baru nih, baru diupdate. Kakek-kakeknya kayak gimana? Ya seperti orang-orang sudah tua gitu Pak, pakai sarung hitam. Sarungnya warna hitam. Oh, Ada baju. Bajunya putih Pak. Bajunya putih. Ya. Kemeja kah atau? Iya kemeja. Oke, kemeja. Aneh juga ya sarung warna hitam ya. Oke, sarung warna hitam. Terus rambutnya? Rambutnya Pak pendek lebat. Rambutnya pendek, lebat. Mukanya kelihatan jelas nggak? Enggak nyamar-nyamar sama aja. Oke, samar. Kayak orang biasa. Oke, orang biasa. Oh. Berarti Mas Ajin ini ngelihat wujud nyatanya gitu. Iya. Nggak samar. Enggak. Oke, Mas Ajin posisinya di mana? Saya lagi mau kencing Pak, sekitar jam 2:30-an. Oh, abis kencing apa mau kencing? Mau kencing mau keluar dari kamar mandi Pak. Oh, mau keluar dari kamar mandi. Oke. Kok ada orang di atas.
orang Oh, tua. berarti ngelihat dari situ? Iya, dari bawah, Pak. Oh, Kelihatan I kan see. dari bawah. Kan lampunya nyala. Aduh, merinding gue. Dari bawah situ ngelihat ke arah sini. Iya. Dan di arah sinilah Orangnya ada si jalan kakek-kakek. iya kayak lari terus jalan mutar-muter gitu aja. Jadi cuman kayak muter-muter Iya, aja, kayak iya. keliling-keliling Iya, kayak gitu. keliling-keliling kayak orang ngeliatin rumahnya gitu aja. Liatin rumahnya dong. Waduh, kayak rumah gua ini kayak. Katanya yang ngelihat bukan cuman Mas Ajin. Maksudnya si kakek ini nggak cuman sekali. Cuman kemarin udah lama, Pak, udah hampir 2 mingguan kali. Oh, tapi ada orang lain yang ngelihat sosok kakek ini nggak? Enggak, cuman itu doang saya, Pak. Maksudnya bukan di sini tapi di tempat yang lain? Enggak, cuma Oh, di enggak. sini doang. Oke, itu yang di tempat lain siapa ya? Kakek-kakek. Bawalan ya. Deket orang bawalan yang bilang mirip Fadil. Hah? Yang bilang bawalan bilang perawakannya mirip Fadil. Oke, jadi di belakang kamera ini ada salah satu pekerja lagi Mbak Olan ya ngelihat kakek-kakek mungkin mirip-mirip kali sama Iya, yang. bisa jadi, Pak. Cuman kayaknya kalau cuman orang satu doang itu. Nah, kalau si Mbak Olan ngelihatnya di atas di dekat toren katanya. Nah, tapi ada informasi menarik. Oh, kakeknya mirip Fadil. Coba kasih lihat Fadil tuh. Ih, jangan-jangan lu, Dil. Miripnya apa, Mbak? Dia badannya? Perawakannya sih Suka main futsal nggak dia? Karena kan Fadil suka Kan dari futsal. bawah kelihatan, Pak, lampunya terang. Oh, pas Bapak ya? Iya. Oke. Nah, tapi yang Bapak lihat mirip dia juga perawakannya? Enggak, Pak. Beda lagi? Beda. Mirip Tio. Semuanya mirip videografer semuanya dua-duanya. Oke, berarti mungkin agak beda kali ya? Atau Iya, mungkin bisa jadi. ya namanya juga orang ngelihat orang yang sama kan kadang kita miss lah ya untuk tinggi apa ya? Tinggi pendeknya kan nggak bisa presisi juga ya. Tapi bahwa ada sosok kakek-kakek yang dilihat, udah ada 2 orang di rumah ini yang ngelihat sendiri gitu loh maksudnya. Oke, baiklah. Mas Ajin ada lagi? Enggak ada, Pak, cuman itu doang, cuma 1 kali doang. Oke, tapi itu jadi nggak takut? Enggak, Pak. Biasa orang kata saya gituan. Biasanya kalau ngelihat kayak gitu diobrolin nggak sama teman-teman yang lain? Kemarin saya ngelihat ini. Enggak diemin aja. Pas sama Pak Mandor. Cerita sama Pak Didi tadi. Iya. Oke, baiklah. Itu tadi ya, kita udah denger ceritanya. Oh, Apa? bawalan juga pernah ngeliat yang di kamar abang waktu sama Mas Ken juga dia pernah ngeliat orang lewat. Gua udah seneng-seneng aja kagak ada yang di rumah gue, yang ada di kamar gue. Ada Bang, tetap. Ada lah di kamar gue. Kayak gimana, Mbak? Itu kakek-kakek itu sering Kakek-kakek yang sama itu? dia sering udah mandi. Tapi kayaknya enggak apa-apa itu, Pak. Kayaknya cuman ngadun rumahnya gitu aja. Iya sih. Nggak apa-apa Nggak- sih. nggak apa-apa, Pak. Paling kaget Bener. doang saya lagi Iya. tidur ngelihat ada dia. Orang baja gitu. Oh, kata orang baja, jadi yang orang baja waktu itu cerita ke Mbak Olan, katanya yang kakek-kakek itu bawa macan. Peliharaannya kayak macan gitu. Bawa macan. Tapi pas dilihat nggak ada. Oh, cuman orang ngomongnya dia bawa macan. Sama, sarungnya hitam juga. Waktu itu sih cuma lihat orang biasa kayak gitu, kirain tukang, Pakai sarung. kayaknya enggak. Oke, baiklah. Itu tadi ya. Kalau gua ya jujur ya, kalau gua mendagapi ini semua biasa aja ya karena ya pas saya sih sebenarnya pas tinggal di sini juga ngalamin juga gitu. Iya, Pak. Ya sebagian besar istri sih. Jadi nggak terlalu gimana banget ya udah gitu. Cuman istri saya nih yang pas lagi nonton tayangan ini pasti jadi stres. Tapi nggak apa-apa ya. Mau gimana lagi kenyataannya kayak gitu ya. Tapi kan nggak ada yang pernah diganggu sampai celaka nggak kan? Enggak pernah, Pak. Di sini kan Alhamdulillah. semua aman ya. Aman, Pak. Jadi paling cuman hanya ngeliat-lihat aja gitu Iya. ya. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Di antara semua cerita yang diceritain tadi, mana hantu favoritmu? Tinggalin di komen.